Kadang-kadang kesalahan orang lain nampak di depan kita. Kesalahan orang lain yang sedikit langsung kita angkat-angkat. Kesalahan orang lain padahal dia sudah meminta maaf, lalu kita angkat-angkat kesalahannya. Padahal kesalahan kita selalu dimaafkan. Kesalahan kita begitu banyak. Kesalahan kita tak terbendung. Kita tidak pernah introspeksi diri. Inilah yang menyebabkan hati kita tertutup di hadapan Allah. Kenapa? Selalu sibuk dengan urusan aib orang lain, padahal kita tidak sibuk dengan urusan aib kita sendiri. Berarti kita mencari pecah belah di hadapan sesama kita. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan kukatakan engkau beriman kepadaku, kata Rasul, sebelum engkau mencintai orang lain itu seperti engkau mencintai dirimu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Kalaulah kita pikir-pikir, hidup kita ini bagaikan es batu. Kalau kita lihat es batu itu, kita pergunakan es batu itu untuk membuat sebuah minuman. Kita pergunakan es batu itu untuk mendinginkan ikan, atau kita biarkan es batu itu begitu saja. Tentu dan pastilah es batu itu pasti akan mencair. Beginilah kita hidup ini. Kita hidup di atas dunia ini. Kita pergunakan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah, silahkan. Kita pergunakan hidup kita ini untuk berbuat maksiat, mabuk-mabukan, judi, melakukan kejahatan juga silahkan, kata Allah. Atau kita adakan kehidupan di atas dunia ini untuk berbakti kepada kedua orang tua, silahkan. Tohnya kata Allah, engkau pasti akan mati juga. Engkau akan kembali ke dalam kuburku, kata Allah. Apapun jabatanmu, apapun pangkatmu, apapun kekayaanmu, kalau engkau ingin menguasai dunia, silahkan, kata Allah. Maka pastilah engkau akan menghadapi mati juga di hadapanku, kata Allah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, apalah yang kita sombongkan di atas dunia ini? Maka pernah suatu ketika Ibrahim bin Adham ini seorang ulama. Dia pernah melakukan kejahatan, tapi dia tobat di hadapan Allah sehingga dia menjadi seorang ulama. Ketika Ibrahim bin Adham ini lewat di pasar Basrah, apa kata orang-orang yang ada di pinggir Basrah? Dia lewat di pasar Basrah. Apa kata orang tersebut? Wahai Ibrahim bin Adham. Iya, kata Ibrahim bin Adham, kami ingin bertanya kepada wahai Ibrahim bin Adham, bukankah engkau seorang ulama? Setiap doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Kami ingin bertanya kepada wahai Ibrahim bin Adham, apa itu ingin kau tanyakan? Wahai Ibrahim bin Adham, kami di sini sudah sering kami berdoa kepada Allah. Kami sering memanjatkan doa di hadapan Allah. Kami sering meminta doa kepada Allah. Bukankah Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya doamu itu pasti akan kukabulkan. Tapi kenapa kami sudah berdoa, sering kami berdoa, setiap saat kami berdoa, meminta ampun kepada Allah, meminta ini kepada Allah, tetapi kenapa sampai saat ini doa kami juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kenapa doa kamu dikabulkan oleh Allah? Kenapa setiap yang engkau minta ditolak oleh Allah? Disebabkan karena hatimu itu selalu tertutup di hadapan Allah. Disebabkan karena hatimu sudah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau mempunyai hati yang sudah mati di hadapan Allah, minta kepada Allah bahwa hatimu itu hati yang sudah mati, maka mintalah kepada Allah hati yang baru. Kenapa? Hati yang lama itu sudah mati. Ketika ada kebaikan, hati kita selalu menolak. Ketika ada untuk mengajak silaturahim, hati kita selalu menolak. Ketika ada kebenaran, kitalah yang seolah-olah benar di hadapan masyarakat. Padahal hati kita itu hati yang sudah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas masyarakat tadi pun bertanya, apalah penyebabnya maka hati kami ini tertutup, wahai Ibrahim bin Adham. Wahai para masyarakat, penyebabnya disebabkan hati kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu penyebabnya ada 10. Tapi khatib di sini menyimpulkan cuma ada 4 saja. Apa yang pertama? Kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan hatimu mati di hadapan Allah adalah kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak menunaikan segala perintah Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, manakah yang lebih kita dahulukan? Ketika ada panggilan azan di masjid ini, panggilan azan melaksanakan salat asar, panggilan azan melaksanakan salat maghrib, panggilan azan melaksanakan salat isya dan subuh, adakah kita rame-rame berbondong untuk melaksanakan salat berjamaah? Kadang kita sedih ketika ada yang namanya pesta hera-hora, kita tanpa diundang, kita datang dengan sendirinya. Tetapi ketika Allah mengundang kita, Allah undang kita dengan surat undangan, yang nama surat undangannya adalah azan, tetapi kita tidak memenuhi panggilan Allah. Sungguh, apakah masjid ini suka harus dihancurkan? Apakah masjid ini suka harus ditutup? Baru kita sadar betapa pentingnya Islam, baru kita sadar betapa pentingnya salat berjamaah, baru kita sadar betapa pentingnya kita harus duduk kemaslahatan. Tapi apa yang terjadi? Kita mengenal Allah, tapi seolah-olah kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beranggapan bahwa masjid itu tidaklah penting. Berapa banyak sampai saat ini masjidnya megah, tapi jamaahnya alangkah sedihnya bagi kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, kalau kita buka mata kita, berapa banyak bencana yang Allah turunkan di hadapan kita, tapi alhamdulillah Tanjung Balai Asahan masih dilindungi oleh Allah. Apakah Tanjung Balai Asahan ini Allah turunkan azab, baru kita sadar untuk meramaikan yang namanya masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang harus kita sadarkan? Mumpung kaki kita masih bisa melangkah, kenapa ketika sudah harus lumpuh baru kita meneteskan air mata? Ya Allah, aku insaf ya Allah, ya Allah, aku sadar ya Allah. Mumpung masih ada kok di kandung badan, kenapa ketika kita baru menghadapi syakaratul maut baru kita sadar kepada Allah? Ya Allah, aku taubat ya Allah, ya Allah, aku sadar ya Allah. Maka kata Ibrahim bin Adham, kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak mengikuti peraturan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan hati kalian tertutup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, apa yang menyebabkan hati kalian tertutup di hadapan Allah? Kalian sibuk mengurusi urusan orang lain, tetapi kalian tidak sibuk mengurusi urusan kalian sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, kadang-kadang kesalahan orang lain nampak di depan kita, kesalahan orang lain yang sedikit langsung kita angkat-angkat, kesalahan orang lain padahal dia sudah meminta maaf, lalu kita angkat-angkat kesalahannya, padahal kesalahan kita selalu
selalu dimaafkan. Kesalahan kita begitu banyak, kesalahan kita tak terbendung, kita tidak pernah introspeksi diri. Inilah yang menyebabkan hati kita tertutup di hadapan Allah. Kenapa? Selalu sibuk dengan urusan aib orang lain, padahal kita tidak sibuk dengan urusan aib kita sendiri. Berarti kita mencari pecah belah di hadapan sesama kita. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan kukatakan engkau beriman kepadaku, kata Rasul, sebelum engkau mencintai orang lain itu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tanamkanlah dalam hati, mungkin hari ini dia melakukan kesalahan, tohnya mungkin ke depannya dia mungkin bisa taubat di hadapan Allah. Berhusnuzonlah kita kepada orang, karena itu bisa menimbulkan sifat mulia kita di hadapan orang lain. Maka kata Ibrahim bin Adham, yang kedua yang menyebabkan hati kalian tertutup adalah kalian sibuk mengurusi aib orang, tapi tidak pernah sibuk mengurusi dirimu sendiri. Adapun yang ketiga yang menyebabkan kenapa kita tertutup hati kamu, kata Ibrahim bin Adham, yaitu kalian sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kalian tidak pernah bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita timbul perasaan tamak kita, kadang-kadang kita timbul perasaan rakus kita. Jangan pernah beranggapan, ya Allah, si fulan itu sudah kaya, tapi kenapa ya Allah dia malah dapat bantuan, ya Allah. Bersyukurlah kita yang tidak mendapatkan bantuan, berarti itu kita dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak Allah memberikan rezeki sama kita, sudahkah kita syukurinya? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Salah satunya adalah bersedekah, salah satunya adalah berinfak. Berapa banyak harta yang kita miliki, sudahkah sepertiganya atau seperlapannya atau separuhnya atau seberapa yang adanya harta kita yang banyak itu, sudahkah kita wakafkan untuk masjid kita? Sudahkah kita bersedekah untuk tetangga kita yang susah? Sudahkah kita santuni untuk anak yatim yang ada di sekitar kita? Kita bangga kadang-kadang menampakkan harta kita, padahal nanti harta itu akan datang dengan sendirinya mengazab kepada kita. Maka oleh sebab itu jangan pernah bangga menjadi orang kaya, karena orang kaya itu belum tentu mulia. Tapi jangan merasa gelisah ketika kita menjadi orang yang susah. Mungkin kesusahan kita ini kita lagi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengatasinya? Memperbanyaklah kita bersyukur dan bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Ibrahim bin Adham. Maka yang keempat, yang terakhir, kata Ibrahim bin Adham, adapun yang keempat, kenapa Allah tutup hati kita? Yang keempat, kalian ikut menguburkan jenazah, tetapi kalian tidak pernah mengambil hikmah dari ketika orang yang menguburkan tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, pernahkah kita ambil iktibar ketika kita ikut menguburkan jenazah kepada orang yang meninggal tersebut, bahwa kita akan seperti ini juga ketika kita meninggal? Amalan apa yang akan kita hantarkan pada saat kita dimasukkan ke liang lahat? Sudahkah amal kita perbanyak? Adakah kita mengambil iktibar ini semua? Tapi apa yang terjadi ketika pulang ke rumah? Itu hanya semua omong kosong belaka, dan itu tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal kata Imam Ali, apa kata Imam Ali? Saya melihat umat ini, padahal kematian selalu menghantuinya, kematian itu selalu mewaspadainya, tetapi mereka tidak pernah sadar terhadap kematian itu. Padahal kapan saja mati itu bisa terjadi, tapi mereka malah semakin merajalela melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Sungguh aneh saya melihat umat ini semakin dekat dengan mati, tapi semakin tobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, inilah khutbah singkat yang bermanfaat bagi kita, terutama bagi hati kita sendiri. Kita jadikan iktibar ini semua, mudah-mudahan kita mati istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil
iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wallahu